Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Yunus Muzakir, dengan NIM mahasiswa 221021131310132. Nah, hari ini aku akan menjelaskan tentang kritis film dokumenter yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Dirty Vote 2, atau bisa dibilangnya Dirty Vote 2 O3. Nah, kita akan membahas filmnya nih, apa kaitannya dengan hukum politik di Indonesia dan dampaknya hingga Indonesia tahun 2025. Nah, Dirty Vote 2 ini atau Dirty Vote 2 O3 merupakan film dokumenter karya Denny Dwi Laksono yang dirilis di YouTube sepanjang 4 jam. Film ini bukan fiksi, tetapi kajian kritis terhadap sistem politik Indonesia, terutama soal demokrasi, oligarki, dan kekuasaan. Nah, pakar hukum dan aktivis seperti Bu Bivitri Susanti, Ferry Asmari, Zainal Arifin Mukhtar, dan Kak Bina Yudhistira menjelaskan bagaimana kekuasaan politik di Indonesia perlahan dibajak oleh oligarki. Nah, film ini juga memperkenalkan yaitu konsep O3. O3 itu ada otak, bukan. Oh ya, otak masuk. Ya, yang pertama tuh otot, otak sama ongkos. Nah, yaitu strategi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Oh, sorry, agak ini lagi di luar. Nggak di luar sih, maksudnya tagnya di luar. Ya tadi aku jelasin tadi ada otot, otak, dan ongkos. Nah, yang pertama ada otot, yaitu dominasi militer atau bisa dibilang kekuatan fisik politik. Nah, terus ada otak. Otak ini penggunaan hukum dan aturan untuk legitimasi. Nah, terus ada ongkos. Nah, ongkos nih penggunaan uang dan sumber daya untuk bentar, konsolidasi tentang kekuasaannya itu. Nah, ya terus yang ketiga ini agak berisik ya. Film menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia ini tidak sekadar pilih di balik suara, tetapi juga tersembunyi dalam pengaruh dana serta kekuatan lembaga. Ada orang lewat lagi ya. Oke, lanjut. Secara kesimpulannya, Dirty Vote ini ingin membuka mata publik bahwa ancaman terhadap demokrasi bukan hanya dari kecurangan formal, tetapi juga ada manipulasi sistem yang semakin halus dan kompleks. Nah, itu teman-teman. Nah, kaitannya dengan aspek hukum dan politik saat ini, yang aku tahu Indonesia adalah negara hukum. Tetapi film ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang sering dipakai untuk legitimasi kekuasaan tertentu, bukan dari perlindungan masyarakat. Terus dalam konteks pemilu ada aturan seperti Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tetapi pelanggaran politik, black campaign, dan praktek tidak adilnya itu masih terjadi sehingga menentang penegakan hukum. Aduh, ada orang ngaji. Insya Allah mudah kedengeran aja ya. Ya, maksud dari penjelasan aku tadi, hukum tidak cukup menjadi sekadar tulisan di atas kertas, tetapi harus benar-benar ditegakkan oleh lembaga penegakan hukum yang independen dan bebas dari tekanan politik. Nah, dari aspek politiknya ini, film ini memperlihatkan bagaimana elit politiknya itu bisa bermanfaat secara jalur formal politik, modal ekonomi, dan jaringan politik untuk memperkuat kekuasaan mereka. Bahkan jika itu berarti pengurangan suara rakyat, itu menjadi refleksi bahwa demokrasi Indonesia tidak berhenti setelah pemilu. Ia terus diuji dalam proses pemerintahan dan pengambilan kebijakannya. Nah, terus ada analisis menuju Indonesia 2045. Nah, potensi bentar lewat. Oke, satu lagi.
potensi dampak tren ini terus berlanjut. Hukum makin melayani kekuasaan, bukan keadilan publik. Jika hukum dibengkokkan untuk legitimasi kekuasaan, masyarakat biasa akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukumnya. Nah, ada lagi, misalkan konsolidasi kekuasaan yang semakin kuat, politik bisa dikuasai oleh elit-elit tertentu, sehingga ruang ruang partisipasi publik ini menyempit. Nah, Indonesia 2045 sering disebut sebagai golden era, yaitu usia produktif atau ekonomi yang sedang lagi besar-besarnya. Jika demokrasi melemah, jika hukum tidak independen, maka visual di Indonesia yang adil, ya maksudnya visi Indonesia yang adil, makmur bisa tergeser oleh stabilitas yang diciptakan oleh oligarki. Nah, secara prediksi yang saya lihat, masyarakat mungkin makin apatis terhadap politik karena merasa suara mereka tidak akan berdampak lagi oleh masyarakat. Nah, terus adanya kepentingan oligarki makin dominan dalam kebijakan publik sekarang itu. Lembaga hukum bisa semakin lemah jika tidak direformasi secara struktural. Nah, terus aku ada harapan, saya ada harapan dan juga saran. Nah, yang pertama adalah harapannya terhadap nasib bangsa ini, yaitu kita harus belajar politik yang sehat, tetapi kritis, tetapi tidak destruktif, tidak merusak. Nah, yang kedua itu kita harus memperjuangkan penegakan hukum yang benar-benar independen. Nah, terus ada sarannya itu adalah kita semua tingkatkan literasi hukum dan politik yang ada di masyarakat. Nah, bukan hanya di secara nasional, tapi di daerah-daerah kita juga harus lebih care tentang perpolitikan. Terus yang kedua adalah kawal setiap proses demokrasi sebelum dan sesudah pemilu. Maksudnya dari awal, dari akhir itu diselesain tentang pemilunya. Terus yang ketiganya ada pahami bahwa demokrasi bukan semata memilih orang, tetapi juga mengawasi dan mempertahankan hak rakyat sepanjang waktunya. Nah, gitu maksudnya. Oke, ada notif bentar ya. Ya, ada. Nah, tadi ada yang tambahan dari tugas Pak Arisandi tentang bencana yang ada di Aceh dan juga di Sumatera. Nah, sekarang aku bicara sebagai mahasiswa calon sarjana hukum, amin. Ketika melihat bencana besar yang terjadi di Aceh dan di Sumatera, apakah ini murni bencana alam atau dari faktor lain? Gini, aku mandangnya dari bencana alam dulu, karena bencana alam seperti gempa, tsunami, atau letusan gunung api biasanya dikategorikan sebagai fenomena alam berdasarkan ilmu pengetahuan geologi dan meteorologi kah sebutannya, meteorologi itu geologi pokoknya itulah. Hal ini bukan ulah dari manusia secara langsung. Nah, mungkin dari faktor itu, ada faktor dari alam, terus adanya faktor manusia yang membuat dampaknya menjadi lebih besar lagi. Nah, kerusakan lingkungan karena deforestasi, reklamasi pantai, pembangunan yang tidak memperhatikan risiko bencana, membuat dampaknya semakin parah. Gitu maksudnya. Ketika hukum lingkungan lemah, ini terkaitan dengan hukum. Ketika hukum lingkungan lemah, penegakan hukum terhadap pengusaha proyek yang merusak lingkungan ini sangat minim. Jadi menurut saya bencana tersebut secara alamiah terjadi, tetapi dampaknya diperburuk oleh kelemahan hukum tata kelola sumber daya. Nah, ini menunjukkan
bahwa hukum bukan hanya dari soal pidana atau perdata, tetapi juga harus mampu untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan lingkungan. Nah, itu ya mungkin aku kasih closingan. Itulah analisis dari Vote 2 dan hubungan dengan hukum dan juga politik zaman sekarang. Prediksiku untuk Indonesia 2045, harapannya sebagai generasi muda dan refleksi hukum tentang bencana Aceh dan juga di Sumatera, semoga video ini memberikan wawasan dan juga semangat baru untuk kita semua dalam menjaga demokrasi. Jaga demokrasi ya teman-teman, memperkuat hukum yang ada di Indonesia dan memikirkan masa depan Indonesia yang lebih adil. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Yunus Buzakir dengan NIM 221 0211 3101 32. Terima kasih. Izin.